jumpa lagi sama gue Siska and welcome to Hai Elektronik. Jadi nih, beberapa hari ini gue tuh kepikiran buat pasang AC baru nih di kamar. Ya targetnya sih yang setengah PK aja ya, biar pas buat ruangan kecil. Tapi yang penting low watt nih, biar nggak boros-boros banget. Karena kan namanya di rumah masih ada elektronik lain ya. Jadi butuh ya kurang lebih yang setengah PK aja, biar nanti listriknya tuh nggak menjerit pas lagi nyalain semua elektronik di rumah. Nah, jadi dari kemarin itu gue udah hunting nih beberapa e-commerce ya, baca-baca review, cek spesifikasi, bandingin harga, dan ternyata lumayan banyak juga ya pilihan AC low watt yang fiturnya keren tapi harganya masih ramah banget nih di kantong. Ya karena kalian tahu sendiri lah ya, kita kan masih harus ngeluarin budget lagi nih buat pemasangan. Jadi kita cari yang murah-murah aja nggak sih? Nah, setelah gue sortir nih satu persatu, ketemulah 5 kandidat yang menurut gue layak banget nih untuk dibahas. Ada yang unggul di fitur pendinginannya turbo cooling lah ya. Ada yang hemat listrik banget, dan ada juga nih yang punya fitur kesehatan, dan juga ada yang fitur-fitur seperti self reminder gitu ya lah ya. Nah, jadi di video ini gue mau sharing nih ke kalian 5 rekomendasi AC low watt setengah PK dan juga low price nih. Lengkap dengan fitur, daya listrik, serta kisaran harga terbaru di e-commerce. Oke guys, kali ini kita akan mulai dari rekomendasi yang pertama, yaitu AC Sharp dengan tipe AH-A5BEY. Kalau bicara soal merek Sharp, ini nih salah satu brand yang udah terkenal banget ya di Indonesia. Apalagi untuk elektronik rumah tangga. Ya, dari beberapa banyak seri AC dari merek Sharp nih, menurut gue yang ini nih termasuk punya watt yang lumayan rendah dibandingkan seri lainnya yang punya kapasitas sama-sama setengah PK. Pastinya menurut gue cocok banget sih untuk kamar ukuran kecil sampai menengah yang kurang lebih punya luas ruangan di sekitar ya 6-10 meter persegi lah ya. Nah, buat yang bingung mungkin ada yang nanya ya, bedanya sih Sharp AH-A5BEY dan juga AH-A5BEY 2 itu sebenarnya menurut gue sama aja ya secara tipe, cuma mungkin memang beda di tahun produksiannya aja nih. Kalau ada angka 2-nya di belakang itu berarti kurang lebih itu tahun produksian di tahun 2025. Dan ini tipe AC-nya standar ya, bukan yang inverter. Jadi secara fitur pastinya gue butuh AC yang di kamar itu harus yang cepet dingin, dan Sharp ini punya fitur itu, namanya Super Jet Mode. Fitur ini katanya bisa beroperasi extra high agar ruangan kalian tuh bisa lebih cepat dingin hanya dalam waktu 5 menit aja. Nah, yang paling penting ada fitur Conde Airflow nih katanya nih, yang membuat udara itu dinginnya tuh tersebarnya lebih merata. Jadi kalau misalkan gue lagi tidur, gue nggak akan ngerasa dingin yang menusuk banget ya. Jadi tidur gue bisa lebih tenang nih. Dan yang paling penting nih, untuk konsumsi listriknya guys, dia tuh tergolong irit sekitar 360 watt aja. Dan yang nggak kalah penting itu adalah garansinya nih. Karena ini barang elektronik yang kita pakai setiap hari dan pastinya butuh garansi. Tentu gue akan lihat juga dari berapa lama garansi si AC-nya. Dan untuk garansi Sharp sendiri itu kurang lebih di 3 tahun untuk servis dan spare part, serta 10 tahun untuk kompresor. Cukup lama ya. Kalau soal harga, gue cek-cek di e-commerce juga nih, relatif murah. Harganya kisaran sekitar 2,6 jutaan aja. Belum lagi nih kalau misalnya ada voucher atau cashback ya kan, bisa lebih murah guys. Jadi menurut gue AC ini oke banget sih buat rekomendasi AC kalian buat di kamar. Lanjut nih, yaitu AC yang gue baru tahu nih. Gue kira ini brand cuman punya TV aja. Ya, tapi ternyata juga punya AC, yaitu AC TCL dengan tipe TAC05CSD-XS2. Ya, gue kira TCL tuh cuma punya TV, tapi setelah gue tanya beberapa temen gue, ada yang merekomendasikan AC TCL ini. Katanya harganya juga termasuk murah dan juga low watt ya, sesuai dengan yang gue butuhin nih. Ya, bahkan beberapa kali gue baca komen dari Hai Elektronik juga ada yang merekomendasikan dan nanya soal AC TCL ini. Jadi kita bahas aja. Untuk AC TCL TAC05CSD-XS2 yang merupakan AC setengah PK dari TCL ini punya hal yang menarik nih. Pertama, AC ini pakai lapisan coating indoor maupun outdoor itu dengan bahan Titan Gold, yang katanya nih bisa menjaga AC tahan karat dan panas loh guys. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita urusan karat itu kan akan ngaruh banget ya kalau yang tinggal itu di dekat area laut atau pantai. Mungkin seperti itu. Nah, dan pastinya biasanya ruangan kamar itu kan sering tertutup ya guys. Gue juga butuh AC yang ada filter udaranya nih. Dan pastinya AC TCL ini sudah punya antibacterial filter. Jadi gue nggak perlu khawatir nih soal udara di kamar yang bisa selalu dalam keadaan bersih pastinya. Dan terlebih ada juga fitur filter cleaning reminder.
Ini penting banget sih buat orang yang kayak lumayan sibuk kayak gue ya, suka lupa buat bersihin filter AC. Ini tuh fitur penting banget karena AC ini juga akan memberikan kode reminder pada lampu LED-nya untuk segera dibersihkan filternya. Karena gue juga memang AC nyarinya tuh yang low watt, gue lumayan tercengang karena AC ini beneran low watt. Jadi kalau tadi Sharp itu angkanya sampai di 360 watt, AC TCL ini lebih rendah lagi loh, yaitu di 330 watt aja. Dan untuk garansinya 1 tahun spare part dan juga 10 tahun kompresor. Kalau secara harga di e-commerce itu sekitar 2,3 sampai 2,5 jutaan. Itu termasuk murah banget kan? Next, ini yang merek AC yang udah banyak diketahui pastinya sama semua orang. Brand ini nggak cuman punya AC ya, tapi memang juga punya hampir semua elektronik, yaitu Aqua. Ada banyak tipe AC Aqua setengah PK, tapi akan gue rekomendasikan adalah tipe AQA KCR5 FQDL. Jadi AC ini ya punya fitur yang pastinya dibutuhin oleh semua AC, yaitu turbo cooling. Pastinya harus ada ya guys. Karena gimana ya, kita kalau misalnya habis dari luar rumah, gerah dan bawaannya tuh mau langsung masuk kamar yang adem gitu ya. Dengan fitur turbo cool ini pastinya pendinginan AC di dalam ruangan bisa bekerja lebih cepat. Aqua sendiri mengklaim nih bisa mendinginkan 47% lebih cepat dalam waktu 5 menit aja. Dan yang punya permasalahan mengenai tegangan listrik gak stabil pasti agak sebel ya, bikin elektronik tuh di rumah jadi gampang rusak biasanya. Tapi tenang aja guys, kalau misalnya AC Aqua ini ada fitur wide voltage. Nah, itu nih apa nih namanya? Nah, bisa dibilang ya, jadi kinerja AC ini bisa tetap stabil nih dan optimal meskipun pada rentang voltage yang lebar, mulai dari 160 volt hingga 242 volt. Jadi kalian tenang aja, dengan rentang voltage yang lebar ini kalian bisa tetap memastikan AC berfungsi dengan baik meskipun terdapat fluktuasi tegangan listrik. Nah, untuk pemakaian AC Aqua ini sendiri kurang lebih ada di 360 watt. Jadi ini cukup oke banget secara konsumsi dayanya. Dan untuk garansinya nih, dibandingkan dua brand sebelumnya, AC Aqua ini berani loh menawarkan garansi yang cukup panjang, yaitu 5 tahun spare part dan service dan 10 tahun untuk kompresor. Harganya juga lumayan bisa bersaing dengan brand lainnya, yaitu sekitar 2,5 jutaan aja. Tinggal kalian pinter-pinter nih, pilih toko e-commerce yang terpercaya ya guys. Oke guys, sudah yang rekomendasi keempat. Yap, kali ini dari AC Gri. Katanya ada yang bilang nih kalau misalnya mau beli AC itu cari brand yang memang brandnya cuma jual AC aja. Karena memang gue butuh harga yang dibilang cukup murah, jadi gue akan coba rekomendasiin AC Gri dengan tipe GWC 05C3IS. Jadi guys, AC Gri GWC 05C3IS ini merupakan jenis AC dari Gri yang masuk ke dalam low watt series. Dan kalian tahu, AC ini ternyata memang low watt loh guys. Pas gue cek memang secara daya pemakaiannya lebih rendah dibandingkan ketiga AC sebelumnya nih yang udah gue info, yaitu cuma 325 watt aja. Kalau bahas secara fitur AC ya, kurang lebih sama sih dengan kebanyakan AC lainnya. Udah ada fitur self reminder juga untuk pengingat kita ya membersihkan AC biar gak gampang rusak karena debu yang numpuk seperti yang udah gue info sebelumnya. Lalu juga ada turbo function biar proses pendinginan ruangan bekerja lebih cepat. Pastinya ini yang gue butuhin banget ya guys buat di kamar. Dan juga ada fitur child lock. Ya, ini penting. Tentunya fitur child lock ini berfungsi banget nih pastinya biar gak mudah mengubah pengaturan AC kalau misalnya lagi dipencet-pencet sama anak-anak. Yang gue suka dari AC Gri ini, dia juga punya masa garansi yang cukup panjang nih, yaitu sekitar 5 tahun servis dan spare part, lalu 10 tahun kompresor. Nah, kalau bahas soal harga, memang menurut gue AC ini cukup lebih mahal sedikit ya dibanding ketiga AC lainnya. Tapi ini sangat worth it ya, apalagi kalau kita lihat dari segi brand yang memang fokusnya hanya di AC, yang mana biasanya kata orang itu kualitas produknya udah pasti bagus dan juga awet. Harganya di e-commerce pun kalau misalnya kita cek itu sekitar 3 jutaan. Memang lebih mahal, tapi kalau misalnya dilihat dari reviewnya, AC ini top tier banget. Oke guys, kita masuk ke rekomendasi yang terakhir nih dari brand elektronik yang udah terkenal banget, yaitu AC LG New Hercules H05TN4. Untuk fiturnya ya ini kebanyakan pasti ada ya, tapi secara kualitas dan ketahanan AC-nya, AC LG ini bisa diadu loh sebenarnya.
Turbo cooling, ya ini udah pasti ya, sudah punya juga karena memang ini yang gue incer banget nih dari semua jenis AC yang gue cari. Lalu juga AC ini juga punya Smart LED yang bisa menunjukkan indikator AC, misalnya seperti suhu atau juga kode kerusakan. Jika memang ada AC-nya tuh ada kendala gitu ya guys. Dengan kode yang tercantum pada Smart LED, kita tuh jadi tahu nih permasalahan apa sih yang terjadi sama AC kita. Dan menariknya nih, fitur restart otomatis. Ya, ini bekerja biasanya kalau misalkan memang rumah kalian terjadi pemadaman listrik. Jadi, pada saat listrik kembali menyala, AC akan melanjutkan operasi sebelumnya. Nah, kalau untuk daya pemakaian listriknya, AC LG H05TN4 ini punya daya pemakaian listrik sekitar 370 watt. Untuk garansi AC-nya, ya memang terbilang cukup lebih singkat ya, yaitu 1,5 tahun untuk spare part dan juga 3 tahun untuk kompresor. Harganya sendiri, nah kalau kita cek di e-commerce, ya masih terbilang oke lah ya, sekitar 2,8 jutaan aja. Ya buat yang memang sudah percaya sama satu brand elektronik AC ini, memang bisa jadi pilihan yang oke banget sih. Oke guys, itu tadi 5 rekomendasi AC low watt yang juga low price versi high elektronik. Mungkin dari tipe-tipe tersebut kalian juga sudah ada yang pakai, bisa share banget nih pengalaman kalian pakai AC tersebut, tulis aja langsung di kolom komentar. Biasanya kalau kalian memang suka beli AC di e-commerce ya, harus pinter-pinter pilih toko dan juga manfaatkan voucher atau diskon kalau misalkan lagi promo guys. Biasanya harganya bisa jadi lebih murah ya, lumayan jauh dari kisaran yang udah gue sebutin tadi. Dan sedikit info nih dari gue, pilih AC sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk merek, menurut gue semuanya bagus, punya layanan garansi yang oke, dan juga customer service yang oke banget pastinya kalau memang ada pengaduan. Dan kadang AC yang oke itu bukan hanya dari mereknya aja, tapi pada saat proses pemasangannya juga ya guys. Jadi pilih juga nih teknisi yang berpengalaman, karena biasanya setiap brand AC punya ketentuan standar pemasangannya sendiri. Biar apa? Ya, biar AC kalian tuh bisa tahan lama dan gak gampang rusak. Yes, itu aja sedikit rekomendasi AC dari gue. Kalau misalnya kalian tertarik sama video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta tonton terus video kita yang lainnya. See you in the next video and bye!